Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, tema kali ini adalah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, di mana kedua produk tersebut adalah buatan Indonesia, di mana Malaysia memakai bahasa Melayu asal usulnya dari Indonesia. Jadi Indonesia ini ibaratnya mempunyai produk yang sangat canggih dengan teknologi canggih. Ibarat kata, taruhlah ibaratnya teknologi otomotif atau mobil, motor, ataupun seperti teknologi lain seperti iPhone itu. Jadi Indonesia memberikan lisensi pada negara Malaysia, yaitu seperti teknologi canggih, taruhlah iPhone, lalu diproduksi massal oleh Malaysia dengan sumber daya alam yang rendah, menghasilkan produk yang kualitas rendah, sehingga orang-orang Malaysia enggan membeli produk Malaysia yang hasil lisensi dari Indonesia, dan masyarakat Malaysia justru suka dengan produk luar negeri. Contohnya, kaum Melayu Malaysia justru suka dengan produk teknologi dari Inggris, yaitu bahasa Inggris. Orang China juga seperti itu, mereka suka produk iPhone buatan Cina, yaitu bahasa Cina. India pun juga seperti itu, mereka suka produk otomotif mobil buatan India, yaitu bahasa Indonesia. Oke teman-teman, oleh sebab itu saya akan mereaksi tentang warga negara Malaysia, mereaksi tentang bahasa Melayu yang semakin lama semakin dipikirkan. Oke teman-teman, saksikan video ini sampai selesai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Orang Indonesia. Orang Korea. Hati ganti weni. Tahun hampir pesawat tuang bayar aja 500 juta. Oke, silahkan. Hari ini kita ada tamu yang sangat spesial, Mr. Kim. 안녕하세요. saya dokter gigi 김성선 한국에서 왔습니다. Orang Indonesia. orang Korea. Hati ganti weni. Jadi Mr. Kim, kita kan mau tanya, kenapa orang Korea bisa jadi WNI? Nah, saya untuk klinik, untuk perawat izin. Kalau izin tidak bisa kerja. Jadi orang Korea nggak bisa kerja di Indonesia? Ya, harus Indonesia lagi lulus juga sama ganti weni. Berarti sudah lulus kedokteran gigi di Indonesia? Ya, Korea juga udah lulus, sini juga lulus. Udah lulusan S2 di Korea dan Indonesia juga. Ya. Berarti sekarang udah berapa lama tinggal di Indonesia nih dokter? Hampir 20 tahun. Pertama kali 5 tahunnya saya pulang balik Korea. 1 minggu di Indonesia, 1 minggu di Amerika, 1 minggu Korea. 3 tempat terus putar. Masih belajar? Ya, masih belajar juga perlu. Saya cari-cari kerja juga, ada pusing. Tahun 2002. saya lahir 2002. 1 minggu di Jakarta, 1 minggu Seoul, 1 minggu LA dan New Jersey. Pusing gak tuh? Pusing 1 tahun. Bolak-balik. 1 tahun hampir pesawat doang bayar aja 500 juta. Wow. 1 tahun. Really? So di sini kita lihat dokter ini adalah namanya Dr. Kim. Dia sudah 20 tahun di Indonesia ya, dan menjadi dokter gigi. Dan kita lihat di sini dia sudah sangat mahir berbahasa Indonesia, guys ya. Sudah tidak nampak dia punya ala-ala Korea di situ, walaupun wajahnya masih nampak it's like Chinese face begitu kan, guys. Namun di sini kita lihat apa, guys? Dia punya bahasa tuh betul-betul sudah melekat dengannya dengan bahasa Indonesia. Jadi kita lihat aja bagaimana. 1 tahun saya hampir gila. Nah, saya nggak mau. Itu totalnya berapa ya? Saya pistol juga hampir Paspor habis? 7 pistol. 7 paspor. Sudah setiap minggu. Ya, setiap minggu. Kenapa harus ke Amerika Karena juga? saya kantornya ada New Jersey juga ada. Ada cabangnya dokter. Ya. Gimana saat pertama kali datang ke Indonesia? Sebenarnya saya ada alergi. Dingin, kata. Di sini kan nggak dingin. Ya, karena sini kata, enak banget. Saya kaget. Tapi di dalam juga sedikit dingin. AC ada karena. Tapi udah antara turun 30 menit kemudian langsung sekarang. Heboh saya heboh. Di Korea gimana? Kan Korea dingin banget. Korea dingin banget. Saya suka sauna. Apartemen saya di dalam suhunya tinggi banget, teman-teman tidak bisa masuk. Ya ini sauna semua. Tapi anak juga, istri juga, semua suka sauna. Berarti karena alergi dingin, gak bisa tinggal di Atau Korea. besok takut. Berarti keluarga ada atopy. Ya, semua. Sensitif ya? Ya, Kulitnya ya? sensitif banget. Kalau Amerika juga kan dingin tapi. Ya, karena aku dingin nggak mau. Pertama kali saya kantor Amerika, Florida. Florida. Terus ke Indonesia.
Indonesia. Ya. Terus gimana tahu tentang Indonesia? Ada yang rekomendasi Indonesia? Aku atau kan gimana? SMA teman saya Ah. di Jakarta dia usahakan ada Oh. ya, sama main belum ada datang. Oh bentar enak langsung saya. Oh, langsung jatuh cinta sama Ya. Indonesia. Wow, sampai Saya doang keluarga semua. semua datang. Ya karena enggak saya pertama kali saya. Ah. Kemudian saya istri. Bawa. Nah, bawa. Istri juga suka. Anak-anak? Juga suka. Wow. Saya sebenarnya kuliah terlalu dingin belum saya pindah. Istri saya dan saya keluarga semua anak saya mau istri saya tanya tahu di mana keluar tidak tahu Indonesia. Istri saya pilih Indonesia. Indonesia. Puji Tuhan beliau pilih Indonesia guys, karena selama Iya. 3 tahun lebih aku tuh di treatment di Ariran Data Clinic ini. Dan awalnya tuh gimana dokter? Pas lihat gigi saya awal kondisi giginya gimana? Saya jujur umum ya. Ya, jujur. Saya gini dia punya gigi di atas. Saya nggak mau gitu. Saya nggak mau karena saya pusing. Benar saya nggak mau karena harga juga tinggi aja sangat ini. Mahal. Saya kabur aja tapi ini tidak bisa saya malu karena harganya tinggi aja tapi dia ternyata mau. Ternyata aku mau guys. Karena kenapa? Sebelum aku ketemu dokter, kan aku konsultasi sama 3 dokter guys. 3 dokter yang di Korea. Bukan di Indonesia guys, di Korea. Dan aku ditolak sama semuanya. Katanya mereka nggak bisa. Oh ini berdasarkan gitu. Begitu ketemu dokter, aku lihat muka dokter langsung stres gitu. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi seorang gadis cantik asal Malaysia di mana dia melihat orang Korea ini fasih berbahasa Indonesia. Bahkan salah satu dokter Kim gitu, dia sudah warga negara Indonesia walaupun asalnya dari Korea. Kita lihat wanita 2 yang sangat fasih sekali berbahasa Indonesia. Dan ini kenapa? Ini orang Malaysia, ini tidak ada di negara Malaysia orang asing berbahasa Melayu yang baik dan benar, itu tidak ada. Jadi ini kejadian langka kalau di Malaysia. Ada orang asing yang datang ke Malaysia lalu dia mampu berbahasa Melayu yang baik dan benar. Itu tidak ada. Karena apa? Negara Malaysia ini adalah negara persemakmuran Inggris. Jadi pendatang asing kalau ke Malaysia cukup berbahasa Inggris, itu cukup. Tidak perlu mereka belajar bahasa lokal atau bahasa Melayu. Dan inilah membedakan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi bahasa Melayu ini adalah produk Indonesia. Jadi ibaratnya Indonesia ini mempunyai produk teknologi canggih gitu, seperti laptop atau iPhone, handphone seperti itu. Lalu lisensi diberikan ke negara tetangga. Lalu diproduksilah massal produk-produk Indonesia ini di dalam negaranya. Tetapi dengan sumber daya manusia yang rendah, mereka tidak mampu mengembangkan produk hasil lisensi dari Indonesia. Hasilnya apa? Mutu kualitasnya sangat rendah. Justru mereka, para rakyat Malaysia, tidak suka produk Malaysia, cenderung mereka suka produk negara asing. Contohnya orang Melayu, dia tidak suka membeli produk teknologi atau mobil dari Malaysia. Mereka sukanya beli mobil buatan Inggris, yaitu seperti bahasa Inggris. Cina, India juga seperti itu. Mereka tidak suka beli produk mobil buatan Malaysia yang hasil lisensi dari Indonesia. Ibaratnya ini adalah teknologi canggih. Mereka justru suka dengan produk Cina, ya, bahasa Cina maksudnya, dan India, bahasa India. Oke teman-teman, ini adalah ibaratnya. Dan ini bisa dikatakan bahwa bahasa Melayu di Malaysia ini gagal total, ya, seperti produk teknologi canggih lah. Ini gagal. Karena apa? Karena memang asal mulanya produk itu dari Indonesia, bahasa dan budaya yang ada di Malaysia itu dari Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia lah yang paling sukses. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.